Pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau untuk produk rokok sebesar rata-rata 10% untuk tahun 2023 mendatang. Kenaikan tersebut dinilai kalangan ekonom akan berdampak pada produsen dan konsumen. Presiden telah menyetujui untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10% untuk tahun 2023 dan 2024. Karena cukai rokok merupakan rata-rata tertimbang dari berbagai golongan, maka 10% tadi akan diterjemahkan menjadi kenaikan bagi kelompok dari mulai sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, dan sigaret kretek tangan yang masing-masing memiliki kelompok atau golongan tersendiri. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas mengenai kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2023 pada 3 November 2022 lalu. Dan karena cukai rokok merupakan rata-rata tertimbang dari berbagai golongan, maka nominal 10% tersebut akan diterjemahkan menjadi kenaikan bagi kelompok. Mulai dari sigaret kretek mesin atau SKM, sigaret putih mesin atau SPM, serta sigaret kretek tangan atau SKT, yang masing-masing memiliki kelompok atau golongan tersendiri. Untuk SKM 1 dan 2, tarif cukainya akan meningkat antara 11,5 hingga 11,75%. Kemudian SPM 1 dan SPM 2 naik 12 hingga 11%. Dan SKP 1, 2, dan 3 naik 5%. Terkait keputusan kenaikan cukai tersebut, Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal memandang kenaikan tarif cukai industri hasil tembakau akan berdampak langsung kepada produsen hingga konsumen rokok. Sehingga dalam hal ini, baik produsen maupun konsumen akan menanggung dampak dari kenaikan tarif cukai rokok. Adapun produsen rokok dinilai dalam posisi sulit saat ini, karena tentunya akan mempertimbangkan daya beli masyarakat di masa pemulihan ekonomi nasional saat ini. Nah, tapi pada dasarnya sebetulnya yang menanggung daripada kenaikan cukai adalah dua pihak, baik produsen maupun konsumen. Tidak seluruhnya daripada dampak kenaikan cukai ini bisa ditransmisikan ke konsumen karena di satu sisi memang dari kondisinya pada saat sekarang daya beli belum sepenuhnya pulih. Jadi memang produsen juga berhati-hati untuk menaikkan harga barang di banyak jenis barang termasuk juga diantaranya rokok. Sementara itu, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia atau Gaprindo Beni Wahyudi menegaskan, saat ini belum ada kenaikan harga dari produsen ke toko retail. Hal itu karena harga rokok saat ini masih mengacu pada tarif cukai yang berlaku saat ini. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, tarif cukai hasil tembakau rokok naik rata-rata 10%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Wahyudi. Beliau adalah Ketua Umum Gaprindo atau Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Mas Pras, Ya, apa kabar? alhamdulillah sehat. Salam sehat juga Pak Beni. Salam sehat. Baik, terima kasih. Ini tadi baru saja disampaikan begitu, rata-rata memang naik 10% tahun depan. Tanggapan dari teman-teman Gaprindo, bagaimana Pak Beni? Ya terus terang kami melihatnya ini cukup berat ya. Kami merasa bahwa ya ini sudah ketiga kalinya dalam 3 tahun berturut-turut. Ya tahun 2020 naiknya 23%, 2021 naik 12,5%, kemudian tahun 2022 12%. Ini sangat memberatkan dan kami berpikir bahwa tahun ini karena ekonomi cukup sulit ya, kita kirakan akan berat lah, tidak baik-baik saja. Kita mengharapkan bahwa ya kenaikan cukai tidak setinggi itu. Demikian tanggapan kami. Baik, tapi kalau kita lihat dampak langsungnya terkait dengan rencana pengenaan tarif tersebut terhadap industri rokoknya sendiri, seperti apa? Apakah memang ini sudah diantisipasi mengingat beberapa tahun sebelumnya sudah mengalami kenaikan, Pak Beni? Ya, gini Mas Pras, dampaknya sudah jelas ya. Kalau kita lihat bahwa pembelian cukai untuk rokok putih ya, pada tahun 2019 itu masih sekitar 15,2 miliar batang. Oke.
tahun 2021 sudah turun menjadi hanya 10,8 miliar. Jadi turunnya cukup tajam. Itu sudah bisa dibayangkan bagaimana dampak kepada perusahaan. Karena pembelian cukai itu yang mencerminkan nantinya kan cukainya dijual. Yes. Ya, hampir proporsional lah dengan produksi lah. Memang ada plus minus sedikit, tapi kira-kira itulah cerminan bahwa dalam 3 tahun terakhir industri sudah mengalami beban yang cukup berat, yang sangat berat, bukan cukup lagi. Baik, tapi kalau kita lihat dengan pengurangan 15,2 miliar batang menjadi 10,8 miliar batang begitu, apakah ini menjadi suatu langkah efisiensi yang dilakukan oleh produsen rokok sendiri begitu sejauh ini, Pak Beni? Ya ini sudah jelas melalui berbagai efisiensi, ya produksi kita berkurang. Oke. Nah, bentuk efisiensinya sendiri tidak bisa mengabsorb kenaikan cukai yang terlalu tinggi. Ini sudah jelas, sudah clear sekali ya, sudah sekali. Nah, dalam hal ini ada satu hal yang sebenarnya yang kita khawatirkan lebih dari itu. Oke. Di mana rokok produsen rokok ilegal turun, seperti kami mengalami penurunan, tetapi rokok ilegal meningkat. Jadi saat ini rokok ilegal yang terhitung secara resmi di pemerintah itu kira-kira 5,5%. Kalau itu dikatakan fenomena gunung es, sebenarnya berapa rokok ilegal? Jadi itulah yang kami lebih khawatirkan lagi gitu kan. Sementara kita turun, rokok ilegal meningkat. Oke, berarti memang ini apakah menjadi suatu dilema tersendiri begitu dengan kondisi yang ada, kita harus mengurangi produktivitas karena adanya kenaikan cukai, kemudian ada lagi ini tantangan berikutnya dari rokok ilegal. Dan kalau kita bicara mengenai kondisi di lapangan, apa yang sudah dilakukan teman-teman Gaprindo ya dalam menyikapi kondisi ini? Apakah sudah juga menginformasikan, membahas bersama dengan pemerintah terkait dengan beredarnya rokok ilegal tadi? Sudah. Kami sudah diajak diskusi juga. Ya memang kita meminta kepada pemerintah agar rokok ilegal ini dianggap sebagai kejahatan yang serius lah ya. Sehingga penanganannya juga harus lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kalau tidak ya tujuan pemerintah sendiri dengan mengenakan cukai kan adalah untuk menurunkan prevalensi rokok. Tapi ini belum tentu akan terjadi. Karena yang terjadi adalah rokok legal turun, ya, perokoknya tetap, ya, kemudian mereka membeli rokok ilegal. Kira-kira sederhananya seperti itu. Iya. Jadi itu alternatif begitu nampaknya digunakan oleh masyarakat begitu untuk rokok-rokok ilegal. Tapi kategori dari jenis rokok yang ilegal ini yang seperti apa, Pak Beni? Oh, ada beberapa macam ya. Ada yang misalnya salah peruntukan ya untuk golongan 2 atau dipakai oleh golongan 3 dipakai oleh golongan 2 atau perusahaan A dipakai oleh perusahaan B. Itu masih mending sedikit bayar kontribusi lah, baik cukai maupun PPN, PPH. Tetapi ada juga yang cukai polos, artinya yang nggak menggunakan cukai. Nah ini yang lebih bahaya lagi. Sehingga di situ juga tercermin kerugian negara sebenarnya. Oh, oke. Nah, lantas kalau kita bicara dasar-dasar dari kenaikan cukai hasil tembakau begitu untuk di tahun depan ini, sudah tepat tidak sih begitu mengacu dari kondisi industri rokok yang ada saat ini? Ya, industri rokok kan mengikuti dinamika masyarakat, baik itu pertumbuhan ekonomi maupun juga inflasi daya beli masyarakat. Nah, situasi saat ini cukup unik ya. Kita mengalami inflasi, tapi inflasi yang kita alami sekarang ini bukan karena tingginya permintaan, tetapi inflasi yang terjadi adalah tekanan daripada biaya produksi. Jadi cost push inflation sekarang ini. Jadi kalau cost push inflation ya sudah barang tentu cukai ini menambah cost lagi. Jadi kita kena double gitu, udah inflasinya tinggi karena biaya produksi naik, ditambah lagi dengan adanya suatu tambahan biaya karena cukai ini langsung menjadikan biaya produksi kita naik sesuai dengan kenaikan cukai itu sendiri. Oke, dengan adanya kenaikan cukai begitu yang langsung dipass-through juga dengan biaya produksi yang langsung mengalami kenaikan. Lantas bagaimana dengan harga jualnya kepada konsumen? Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan besaran kenaikan rata-rata cukai hasil tembakau. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan lihat bagaimana dengan
besaran kenaikan rata-ratanya dari CHT dari tahun 2017 sampai dengan 2024 begitu ya rencana dari kenaikan CHT. Ya sempat memang ada posisi tidak ada kenaikan begitu untuk CHT di tahun 2019 pemirsa. Kemudian di tahun 2020 melonjak hingga 23% dari besaran ataupun rata-rata kenaikan cukai hasil tembakau, tapi di tahun 2021 turun menjadi 12,5%, 2022 ini 12%, kemudian proyeksi tadi seperti yang sudah disampaikan, tahun depan akan ada kenaikan rata-rata 10%, demikian juga dengan tahun 2024 mendatang. Lantas bagaimana dengan realisasi dari pendapatan negara dari cukai hasil tembakau? Ya seperti yang bisa Anda saksikan, ini Januari-September 2021 dibandingkan dengan Januari sampai dengan September 2022. Ya, tahun lalu kita lihat 128,33 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2022 ini melonjak menjadi 153,05 triliun rupiah. Itu dia dari pendapatan negara dari CHT. Berikutnya kita lihat untuk realisasi pendapatan negara dari cukai hasil tembakau. Ini cukup panjang. Kita lihat rentangnya 2015 sampai dengan 2021. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat 2015 123,2 triliun. Nampaknya pendapatan negara terus meningkat dari cukai hasil tembakau ya. Kita lihat ini 2021 kemarin mencapai 188,8 triliun rupiah. Baik, kita akan bahas data-data ini bersama dengan Bapak Beni Wahyudi, Ketua Umum Gaprindo. Ya, Pak Beni, kita akan lanjutkan kembali Pak perbincangan. Ya, siap. Menarik kalau kita cermati tadi data yang sudah disampaikan. Pendapatan negara juga luar biasa sekali dari cukai hasil tembakau begitu. Meskipun rata-rata kenaikan sempat yang tertinggi di tahun 2020 kemudian cenderung turun sampai dengan tahun depan menjadi 10%. Kemudian dari sisi pendapatan negara juga ini trennya naik terus. Apa yang bisa dilihat? Kontribusinya cukup besar nampaknya dari cukai hasil tembakau ini terhadap penerimaan negara, Pak Beni. Ya, memang cukai hasil tembakau memberikan kontribusi ya mungkin sekitar 10%, belum lagi ada kontribusi lain berupa PPN, ya kemudian juga PPH dan juga ada pajak daerah. Memang kontribusi industri hasil tembakau kepada pemerintah, kepada penerimaan negara baik pusat maupun daerah cukup tinggi. Tahun ini diperkirakan mencapai 209 triliun rupiah tahun ini. Oh, oke. Nah, lantas dengan kondisi tadi, apabila memang CHT jadi dinaikkan tahun depan, kemudian tadi ada kenaikan biaya produksi juga yang dialami teman-teman produsen rokok, apakah juga harganya akan segera ikut dinaikkan yang diterima oleh konsumen? Kenaikan harga ini dilematis, Mas. Oke. Karena ya belum tentu konsumen ya affordability daripada konsumen belum tentu bisa menyerap kenaikan itu sendiri. Jadi bagi beberapa perusahaan yang sudah tidak cara lain ya menaikkan dengan konsekuensi ya turunnya market share ataupun hilangnya di dalam pasar ya. Tapi kalau misalnya tidak dinaikkan berarti akan mengurus keuntungan bahkan akan mengalami juga kerugian. Jadi memang sangat dilematis dalam situasi sekarang ini di mana daya beli masyarakat yang kurang mendukung lah kira-kira seperti itu. Oke, tapi sejauh ini langkah yang sudah diambil oleh teman-teman Gaprindo lebih mementingkan memang margin yang tipis begitu, tapi harganya tidak naik atau harga dinaikkan tapi yaitu pangsa pasarnya sudah mulai tergerus. Ya ini tergantung perusahaan Mas. Sangat mikro ya artinya masing-masing perusahaan mempunyai strategi. Bagi yang masalahnya kuat lah katakanlah dalam bentuk modalnya dia masih bisa bertahan ya untuk mempertahankan pangsa pasar. Tapi bagi yang sudah dalam kondisi yang berat ya mau nggak mau akan naik juga. Ya. Besarnya ya tidak atau belum tentu proporsional dengan kenaikan cukai itu sendiri sebenarnya. Ya, tapi karena kalau kenaikan itu ya sesuatu kepastian ya dengan kenaikan cukai itu karena biaya produksi tadi kan udah naik dengan adanya kenaikan cukai ini. Jangankan di industri hasil tembakau, industri makanan minuman juga yang yang
mengalami kenaikan bahan baku, tepung terigu, gula dan sebagainya, ditambah kurs dolar yang cukup tinggi, itu juga agak sulit untuk begitu saja menaikkan harga. Kira-kira sama lah dinamika kenaikan harga yang terjadi tahun ini. Oke, tapi misalnya memang nanti pilihan menaikkan harga jual begitu di masyarakat, berapa persen yang mungkin kalau kita berdasarkan pengalaman Pak Beni dan teman-teman begitu, kalau kita melihat kenaikan harga di masyarakat dengan kenaikan dari cukai hasil tembakaunya sendiri nih Pak? Yang jelas setiap kenaikan cukai ini kan ada harga jual ecerannya juga naik. Saat ini kami belum mendapat gambaran tentang hal itu. Tetapi seringkali ya produsen tidak menjual sesuai dengan harga jual ecerannya itu sendiri. Karena apa? Karena itu tadi daya beli masyarakat. Jadi mereka menjual di bawah HJE-nya. Itu seringkali terjadi. Itu dari pengalaman yang ada selama ini. Dan hal itu diperbolehkan, ya, artinya 15% daripada HJE di bawah itu. Itu diperbolehkan. Tapi otomatis kalau HJE-nya naik, ya 15% dari kenaikan itu juga akan meningkatkan kenaikan daripada HJE-nya itu sendiri. Belum lagi berbagai segmen itu kan kenaikannya berbeda. Ya. Kami dari sigaret putih mesin ya selalu mengalami kenaikan yang paling tinggi. Ya, ketika harga cukai naik 23% rata-rata tahun 2020, kita kena 32% naiknya. Bayangkan aja, itu kenaikan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dalam hal ini kita dari produsen rokok putih yang merasa ini sangat-sangat berat, dan ya di samping pembelian cukai itu juga turun, ya pangsa pasar juga sudah turun. Ya. Kita ini ya pangsa pasar sekitar 3,2%, ya 5 tahun yang lalu kita masih di atas 5% pangsa pasar. Kira-kira demikian. Baik, dengan kondisi yang ada, tadi Anda katakan juga sudah ada langkah efisiensi yang dilakukan. Apakah ada pengurangan dari jam kerja kah? Atau mungkin dari jumlah karyawan? Ya kami melakukan berbagai hal, ya tapi juga tidak, kebetulan kami ini juga mempunyai peluang di pasar internasional. Ya. Jadi kami juga ya dalam menghadapi kesulitan di pasar domestik ada sedikit upaya untuk melangkah kepada pasar ekspor ya. Ekspor ya kira-kira seperti itu. Ya tapi kalau di dalam di dalam kenyataannya beberapa perusahaan ya pasti akan mengalami yang mestinya 3 shift, mungkin hanya 2 shift. Tapi saya tidak punya data itu secara persis. Ya. Nah, menangkap peluang ekspor yang seperti Anda katakan ini menarik dicermati. Apakah justru ada peluang yang lebih besar yang bisa dimanfaatkan dengan memanfaatkan kondisi domestik yang sedang Anda katakan tadi pangsa pasarnya tergerus dengan kenaikan harga sendiri, peluangnya bisa diambil tidak untuk ekspor ke luar negeri, dan negara tujuan mana saja ini yang menjadi salah satu backbone dari kinerja ekspor industri rokok kita? Ya sebenarnya di negara-negara tujuan ekspor juga melakukan regulasi yang sama dalam membatasi industri hasil tembakau ini. Jadi dalam hal ini ya kita sendiri harus melakukan efisiensi ya dibandingkan dengan kompetitor kita. Jadi kalau misalnya industri di dalam negeri itu ada industri yang internasional, misalnya ada BAT, ada Philip Morris, ada KTNG dan sebagainya. Mereka itu bersaing bukan antara brand yang sama, tetapi antara pabrik yang di Indonesia dengan pabrik yang di luar negeri. Nah, dengan menurun pangsa pasar di dalam negeri, itu jelas mengurangi daya saing itu kita sendiri. Karena cost-nya akan terserap lebih besar untuk biaya untuk ekspor. Jadi di sini adalah pasar dalam negeri itu tidak bisa dinafikan. Jadi menjadi basis untuk kita bisa mendorong ekspor. Jadi pemahamannya harus seperti itu, Mas. Itu dia. Berarti karena memang kalau sama sekali nggak ada pasar dalam negeri, yang gulung tikar. Ada beberapa pabrik dari luar negeri yang malah pindah ke Indonesia. Karena pasar dalam negeri sudah habis. Berarti memang pangsa pasar domestik lah yang selama ini menopang industri rokok. Untuk eksportir lebih kepada memang ini bagian daripada upaya diversifikasi saja pasar rokok di Indonesia dan luar negeri, begitu ya Pak Beni ya? Kira-kira demikian. Baik Pak Beni, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Semoga tadi ada win-win solution lah dengan kondisi yang ada dan juga perhatian yang akan diberikan pemerintah mungkin dalam bentuk insentif lain misalnya begitu. Terima kasih banyak Pak Beni, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak.
Salam sehat Mas Pras, Ya. terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.